Halo guys, kembali di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film fiksi aneh berjudul Turbo Kid yang dirilis pada tahun 2015. Jadi film ini menceritakan dua pasca perang antara manusia melawan robot, di mana manusia berhasil memusnahkan para robot, namun sebagai bayarannya, bumi menjadi tercemar oleh radiasi nuklir yang membuat air menjadi barang berharga. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan seorang bocah yang bernama Kid sedang melakukan kegiatan hariannya, yaitu memulung. Setelah mendapatkan beberapa rongsok, Kid kembali ke rumahnya. Di sana, Kid meniru sosok Turbo Raider yang menjadi hero favoritnya. Dan tak lama berselang, jebakan yang ia pasang tiba-tiba memberikan sebuah sinyal. Kid pun segera menghampiri jebakan itu dan menangkap seekor weruk. Setelah mendapatkan hal itu, Kid pergi menuju ke tempat pengepul guna menukar barang hasil mulungnya beserta itunya. Di sana, Kid bertemu dengan Bago, yaitu seorang juragan rongsok. Di saat yang sama, Fredrik dan Mr. Beat sedang beradu panco. Kemudian, Kid menukar barang yang ia pungut beserta weruknya, dan Kid mendapatkan sebotol air dan sebuah komik Turbo Rider yang Kid idam-idamkan. Di lain sisi, Fredrik mampu mengalahkan Mr. Beat dalam hal panco dan membuat Fredrik tidak terkalahkan dalam turnamen panco tersebut. Ketika Kid hendak pergi, ia tak sengaja menabrak Fredrik, sehingga Fredrik merasa tersinggung. Namun tiba-tiba anak buah Fredrik datang dan memberitahukan bahwa adik Fredrik sudah menghilang. Another one's gone missing. Let's roll! Di tempat lain, rupa-rupanya adik Fredrik sudah ditangkap oleh Zeus, seorang penguasa wilayah yang kejam. Sementara Kid yang mendapatkan komik favoritnya mulai membaca dengan serius. Tak lama, seorang wanita mengagetkannya. Wanita tersebut adalah Apple. Tiba-tiba Apple memasangkan sebuah jam dan mengajak Kid bermain petak umpet. Tentu saja, Kid yang merasa bingung segera pergi. Namun Apple terus mengikuti kemana Kid pergi. Sebelum pergi, Apple pamit dengan sesosok mayat yang tergeletak di sana. Melihat tingkah Apple yang aneh, Kid pun segera pergi meninggalkan Apple. Sesampainya di rumah, Kid mencoba melepaskan jam dipasangkan oleh Apple. Namun jam tersebut malah menyengat Kid dan membuat ia pingsan. Di tempat lain, Fredrik beserta anak buahnya pergi mencari adiknya yang sudah diculik oleh Zeus. Better idea to keep looking for the water source. Plan has already won, huh? Do you really think we stand a chance? Saat mereka sedang pipis, salah satu anak buah Fredrik tiba-tiba tubuhnya bocor. Rupa-rupanya, anak buah Zeus bernama Bagong ini sudah menantikan kedatangan Fredrik. Scene lalu kembali di rumah Kid, di mana setelah Kid tersadar, ia melihat Apple yang sudah berada di rumahnya. Apple lalu mulai ilang-ilang melihat barang milik Kid. Kid yang merasa tidak nyaman pun melihat tingkah Apple menyuruh Apple keluar. Namun Apple ingin tinggal bersama Kid karena Apple sudah menganggap Kid sebagai teman. Kemudian, Apple memberikan komik Kid yang tertinggal. Melihat kepolosan Apple, Kid pun mengizinkan Apple untuk tinggal di rumahnya. Mereka berdua mulai memulung bersama. Sementara itu, Fredrik yang tertangkap oleh Zeus diajak adu panco. Wonderful to finally put a shove that honor up your ass. Ketika adu panco akan dimulai, tiba-tiba Bagong memotong tangan Fredrik. Di tempat lain, Kid dan Apple sedang bercengkrama. Kid sempat menanyakan asal Apple, namun Apple hanya menjawab ia berasal dari tempat jauh di sana. So where do you come from? Water hunter, so I tagged along. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba dari arah belakang, salah satu anak buah Zeus menjaring Apple. Apple segera menyuruh Kid untuk lari. Aksi goes pun mulai terjadi. Ketika Kid sedang asik goes, ia pun terjatuh.
Kit mencoba kembali berlari, namun ia tidak sengaja terjatuh di sebuah lubang. Sementara anak buah Zeus yang kehilangan jejak Kit pergi dari tempat tersebut. Setelah Kit terjatuh, ia tiba di sebuah kapal luar angkasa, di mana di dalam kapal tersebut Kit menemukan sosok mayat. Mayat tersebut adalah Turbo Rider yang menjadi hero favorit Kit. Di dalam kapal tersebut juga terdapat sebuah pesan yang mengatakan bahwa Turbo Rider harus membantai para robot yang tersisa. Last hope. Maximum casualty level. Setelah melihat pesan tersebut, Kit mengambil baju beserta peralatan dari mayat Turbo Rider. Setelah memakai perlengkapan, Kit mencoba tes senjata Turbo Rider. Dan dengan melihat kekuatan senjata tersebut, Kit dengan percaya diri pergi menyelamatkan Apple dari tangan Zeus. Di tengah perjalanan, Kit kembali bertemu salah satu anak buah Zeus sebelumnya. Adu mekanik pun terjadi, di mana Kit menembakkan senjata plasma yang membuat musuh hancur menjadi bubur. Where is she? Setelah berhasil membunuh musuhnya, Kit melanjutkan perjalanan ke markas Zeus tanpa ia sadari bahwa senjata miliknya sudah kehabisan energi. Sementara itu, Apple, Freddy, dan salah satu anak buahnya sudah berada di markas Zeus. Freddy menanyakan tentang keberadaan adiknya. Kemudian, Zeus menjelaskan bahwa adiknya sudah berubah menjadi air minum dengan bantuan sebuah alat yang mengubah tubuh manusia menjadi air. Alat tersebut mampu mengekstrak semua cairan yang berada di tubuh manusia untuk diubah menjadi air minum. Di tengah khotbah Zeus, Kit muncul mencoba menyelamatkan Apple. Dengan mengarahkan senjata ke arah Zeus, Kit mulai menembakkan, namun karena senjatanya masuk dalam mode pengisian, membuat senjata tersebut tidak berfungsi. Tanpa senjatanya, Kit hanya sekedar bocil epep, dan ia ditendang ke arena untuk ikut gelut. Singkat cerita, pertarungan berdarah terjadi. Di dalam pertarungan ini, Kuplek sampai Linu ngerangkum film ini. Mulai dari dokter anak buah Freddy yang tersandung saat membawa pisau, tangan Freddy yang buntung tertusuk, hingga kepala yang terbelah. Setelah pertarungan menegangkan, akhirnya Freddy, Kit, dan Apple berhasil mengalahkan anak buah Zeus. Kemudian, Kit meminta dibebaskan karena berhasil menang. Namun Zeus berkata lain. Zeus segera mengambil senjata dan menembak Apple, sedangkan Kit ditangkap oleh salah satu anak buah Zeus. Saat terdesak, senjata Kit telah selesai mengisi ulang. Mengetahui hal itu, Kit pun segera menembakkan senjata dan membuat musuh menjadi setengah badan. Kit mulai mengarahkan senjata ke Zeus, namun sebelum berhasil menembak, Bagong menggagalkan tembakan Kit, yang membuat tembakan mengarah ke alat pengekstrak cairan milik Zeus. Seketika alat tersebut meledak dan membuat kesempatan bagi Freddy, Apple, dan Kit berhasil melarikan diri. Setelah kejadian ini, Zeus sangat marah dan mulai mencari untuk ketiga orang tersebut. Setelah berhasil melarikan diri, Kit yang pingsan karena ledakan airnya sadar. Di samping Kit sudah ada Apple yang setia menunggu Kit sadar. Kit baru menyadari bahwa kondisi Apple masih sehat meski tertembak, sampai Kit melihat luka bekas tembakan. Dari luka tersebut, Apple tidak mengeluarkan darah dan menyadari bahwa Apple ini adalah sebuah robot. Karena ketakutan manusia akan robot, Kit takut terhadap Apple. Namun Apple menjelaskan bahwa semua robot tidak jahat kecuali Kuplek. Saat mereka berdua lagi sibuk mendongeng, tiba-tiba Apple terdiam. Apple kembali sadar dan memberitahukan bahwa pemancar bioelektrik miliknya rusak. Apple akan mati jika ia tidak dicas. Melihat kondisi Apple, Kit mempunyai ide untuk bertemu Bagu guna mendapatkan bantuannya. Yeah, I'll die. What happens when you have no more hearts? Stop losing some hearts. Beberapa saat kemudian, Kit dan Apple bertemu Bagu yang kebetulan sedang melarikan diri dari amarah Zeus. Kit minta tolong ke Bagu,
Namun Bagu menolak karena penyebab kemarahan Zeus adalah Kit dan Apple. Melihat reaksi Bagu, Apple membiarkan souvenirnya dan akhirnya Bagu bersedia membantu Kit dan Apple. Kemudian, Bagu memberitahukan bahwa di utara ada kuburan robot. Kit pun bisa menemukan pemancar di sana. Setelah mendengar Bagu, Kit dan Apple menuju ke utara, sedangkan Bagu melanjutkan pelariannya. Namun, nasib sial dialami oleh Bagu di mana sepeda yang ia gunakan bocor ditembak dan bertemu dengan Bagong serta kroco-kroconya. Sementara itu, Kit dan Apple sedang menuju ke utara. Di tengah perjalanan, Apple tiba-tiba tidak sadarkan diri. Saat Apple sadar, Kit dan Apple sudah berada di sebuah gudang. Singkat cerita, Kit ingin diajarkan bela diri karena Apple lumayan jago dalam bertarung. The art of kicking ass. Sedangkan Bagu yang tertangkap oleh Zeus mulai diinterogasi mengenai keberadaan Apple dan Kit. Awalnya Bagu bungkam, namun karena kondisi usus Bagu yang terhubung roda sepeda, akhirnya Bagu pun mengungkapkan keberadaan Kit dan Apple. Bagu berharap ia bisa dibebaskan, namun Zeus mulai memerintahkan Bagong untuk menggoes yang membuat Bagu keluar. Let's say goodbye. Keesokan paginya, Bagong beserta anak buahnya mulai melakukan pencarian. Kit dan Apple yang menyadari keberadaan Bagong mulai bersembunyi. Namun, baterai Apple yang lowbat berbunyi, yang membuat keberadaan Apple dan Kit diketahui oleh Bagong. Aksi goes terjadi setelah beberapa saat Kit dan Apple terjebak di jalan yang buntu. Kit akhirnya melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata miliknya. Kit tentu saja berhasil membantai para kroco dan tinggal tersisa Bagong. Saat Kit hendak menembak ke arah Bagong, Bagong dengan sigap menembakkan gergaji ke arah Apple dan membuat kepala Apple melayang. Melihat kondisi Apple, Kit dengan sigap menangkap kepala Apple yang membuat Kit terjatuh ke dalam jurang. Setelah Kit terjatuh, Kit segera bawa kepala Apple guna mencari tubuh penggantinya. Sampai akhirnya, Kit berhasil menemukan tubuh pengganti dan segera memasangnya. Karena kondisi lembah yang sudah tercemar radiasi membuat Kit pingsan. Hold on. Kit sempat bermimpi tentang ayah dan ibunya yang dibunuh oleh Bagong karena Zeus ingin menanyakan keberadaan air yang dimiliki orang tua Kit. Saat Kit tersadar, ia sudah berada di becak milik Frederick. Frederick yang kebetulan mencari lengan baru menemukan Kit yang sedang turun di sekitar kuburan robot. Di dalam becak itu juga terdapat bom plasma yang rencananya akan Frederick gunakan untuk melawan Zeus serta Bagong. Kit yang mengetahui rencana Frederick ikut bergabung guna mengalahkan Zeus beserta kelompokannya. Wait, we're going straight to Zeus. Turbo Mega Blaster. Going with us then. Tak lama setelah mempersiapkan bom, Kit dan Frederick bertemu Zeus dan Bagong beserta kelompokannya. Tanpa pikir panjang, Frederick pun menyalakan timer bom sedangkan Zeus memanggil para kroconya. Akhirnya, war dimulai. Frederick dan Kit kemudian mengalahkan para kroco sampainya Bagong turun tangan melawan mereka. Sementara Kit sempat kewalahan melawan salah satu anak buah Zeus. Saat Kit terjatuh, ia kebetulan melihat bom yang akan meledak, namun ternyata bom tersebut gagal meledak. Saat Kit dalam posisi kritis, dari arah belakang, Apple menyelamatkan Kit. Apple mengetahui keberadaan Kit dari jam tangan sebelumnya. Di lain sisi, Frederick mampu membuat Bagong turu. Akhirnya, Zeus tak tinggal diam. Ia menembak Apple dan Frederick.
Dalam situasi sulit, senjata Kit yang dalam mode cas sudah kembali terisi. Tanpa pikir panjang, Kit pun segera menembakkan ke arah Zeus. Tidak cuma itu, Kit juga membantai para kroco yang tersisa. Bagong yang sudah sadar mulai menyerang Apple, sedangkan kondisi senjata Kit kembali mode cas setelah digunakan. Kit dengan berani menghadapi Bagong dan alhasil ia pun berhasil mengalahkan Bagong. Mengira semuanya berakhir, Zeus kembali bangkit setelah menerima tembakan dari Kit. Rupa-rupanya, Zeus merupakan seorang robot yang berhasil selamat dari perang antara manusia dan robot. Zeus menganggap manusia sebagai hama yang harus dimusnahkan. Kemudian, Zeus menambahkan listrik dari mulutnya. Namun serangan Zeus membuat senjata Kit terisi kembali. Kemudian, Kit melemparkan bom ke arah Zeus dan menembak bom tersebut. Seketika itu juga ledakan besar terjadi. Apple segera melindungi Kit dari ledakan. Apple tidak berhasil selamat dari ledakan tersebut. Ledakan itu juga membuat sebuah mata air keluar dari tanah. Setelah war, Kit mengubur Apple dan berniat melanjutkan petualangannya guna memberantas sisa-sisa robot yang masih hidup. End. Oke guys, itulah alur cerita film Turbo Kids. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.